Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairul asma fil ardi wa fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, pasti ada yang bertanya-tanya, bahasa Inggrisnya betakon. Banyak orang Inggris rupanya. Pasti ada yang betakon, kenapa tadi saya meminta Bapak Ibu mengulang salawat sebanyak 3 kali. Saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu nggak siapa orang yang dipandang Nabi sebagai orang yang pelit, medit, merigehese, buntut kasir, koret? Kalau bahasa Habib Abdurrahman orang Palembang, pelit katanya cemekean. Bahasa Jepangnya engken. Ada orang Jepang juga. Bahasa Jermannya pamalar. Bapak Ibu, ehonya turunin, nying-nyingnya. Bu, mau tahu siapa orang yang pamalar itu, orang yang engken itu, orang yang bakhil itu? Mau tahu? Yang kompak dong, mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi syuting. Jawabannya hadis Nabi yang satu ini. Al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang pamalar itu, orang yang engken itu, orang yang bakhil itu, dia adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, kata Nabi, mulutnya diam, bungkam, telinganya mendengar, dia tidak membalas salawat untukku. Padahal survei membuktikan, kayak di TV, Allah saja beserta seluruh para malaikatnya ila yaumil qiyamah tidak ada kata berhenti untuk terus bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Kalau saya ajak bersalawat dulu mau? 50 orang. Satu kali baca istighfar hanya 1 dosa yang dihapuskan. 1 kali kita bersalawat 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. Rugi yang tidak gemar bersalawat untuk Nabi. 30 berbanding 1. Saya mau dengar semangatnya sekali lagi. Kalau saya ajak kita getarkan majelis ini dengan bersalawat, siap?
kayak terpaksa. Tidak akan rugi yang nanti ikut bersalawat bersama saya, karena nanti ada malaikat yang akan membawa salawatmu lalu melaporkan kepada Nabi. Bapak Ibu, cara paling cepat mempromosikan, mengiklankan desamu, kampungmu, masjidmu, majelis taklimmu, namamu, nama ayah ibumu biar terdengar di telinga Rasulmu, itu lewat salawat. Itu yang paling cepat. Nama kampung ini dikenal oleh presiden saja berkah, nama kita didengar dan dikenal oleh bupati saja bangga, apalagi yang mengenal dan mendengar adalah Rasulullah, manusia yang paling sempurna di muka bumi ini. Bujur? Saya baru belajar. Dari tadi saya dengar Habib Abdurrahman bahasa Kalimantannya lebih banyak dari saya, makanya saya belajar dulu. Bu, malaikat ada di tengah-tengah kita. Dengarkan bocoran dari Nabi. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ar. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu menciptakan malaikat khusus, tugasnya khusus, keliling di muka bumi Allah mencari orang-orang yang mau bersalawat kepadaku. Kalau ada yang melihat, kalau malaikat menemukan, mendengar dan melihat ada yang sedang bersalawat, yuballighuni min ummati salam. Kata Nabi, malaikat itulah yang akan membawa salawat dari umatku lalu melapor kepadaku. Malaikat akan laporan. Dengarkan, renungkan, simpulkan. Malaikat akan berkata begini, ya Rasulullah, ada satu pengajian di kampung. Ya itu maksudnya. Gak usah marah-marah. Dihadiri fulan bin fulan, fulana binti fulan. Coba bayangkan, nama kampung ini, namamu, nama orang tuamu ketiban berkah karena disebut makhluk yang gak pernah maksiat, malaikat namanya. Nama kita disebut oleh bupati gubernur saja berkah, apalagi malaikat. Bujur? Tidak hanya sampai di situ, namamu, nama orang tuamu akan didengar di tengah Rasulmu. Mungkin sore ini orang tua kita jasadnya sudah terbenam di dalam kubur, mereka sedang menangis disiksa Allah karena dosa masa lalunya, tapi berkat salawat yang dibacakan anak cucunya mereka naik derajat, mereka dapat ampunan, mereka ditambah pahalanya. Maka kata guru saya, semakin seorang itu rajin bersalawat, sebenarnya dia semakin sudah menyempurnakan baktinya untuk ayah ibunya. Angkat derajat orang tuamu, kenalkan namamu dan nama kampungmu di telinga Rasulmu dengan salawat. Siap? Siap? Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu Sallallahu. Lebih keras lagi semuanya. Sallallahu 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 alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
Kenapa ya setiap kali kalau saya baru mulai ceramah, saya lihat jam tangan mak-mak rese. Padahal ini jam ulun, bukan jam pian. Ini jam ulun, bukan jam pian. Yang suka jampi-jampian dukun. Bujur. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, itu hanya teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Karena tadi saya ikut mendengar apa yang disampaikan guru kita Habib Abdurrahman. Singkat, padat, pesan yang sangat indah. Ibu, doakan Habib Abdurrahman Allah panjangkan umurnya, berkahi ilmunya, dijaga semangat istiqamahnya ya Rabbal. Beliau ini asli dari Palembang, satu kampung dengan saya, dan nenek beliau adiknya kakek saya, sepupu saya. Jangan main-main dengan orang kami Palembang. Orang Palembang terkenal kuat-kuat. Bayangkan kapal selam dimakan. Empempe. Wujud. Bo, izinkan saya mengawali perjumpaan ini menyampaikan salam terindah penghormatan kepada segenap para habaib, para syaraib. Wabil khusus hadir bersama kita Habib Abdurrahman Asgab, ada Habib Nuh Bahashim, dan segenap guru-guru lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Wabil khusus untuk guru Haji Syahrudin dan semuanya, ada guru Muzakir. Kita doakan mudah-mudahan semuanya ulama kita Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dilindungi dari berbagai macam fitnah dunia ya Rabbal. Saya tambahkan ilmu hari ini, jangan malas-malas menjawab amin, amin, amin. Setiap kali telingamu mendengar ada doa kebaikan keluar dari mulut siapapun, ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajr. Orang yang berdoa itu, kata Nabi, dan yang mengaminkan doa, dua-duanya dapat pahala yang sama dari Allah. Ketika yang berdoa doanya dikabulkan, maka yang mengaminkan dapat bagian yang sama. Terlambat. Hadir bersama kita saudara saya, orang baik, orang soleh, orang tawadu, dan harus selalu didoakan dan didukung. Mantan bupati kita, dari dulu saya kenal beliau, orangnya tetap begitu-gitu saja, nggak neko-neko, low profile, orangnya santai, ketemu selalu senyum, orangnya nggak banyak ngomong tapi banyak gebrakan. Nggak percaya kalau beliau nggak banyak ngomong, lihat putunya nggak ngomong-ngomong. Bu, saya titipkan beliau di sini. Saya titipkan. Nama lengkap beliau Haji Muhammad Sukamto. Saya ngetes, berarti mereka sudah tahu. Ini teknik tahu. Berarti mereka sudah menyimpan di sini. Tinggal ingatkan, beliau maju anggota DPR RI, dapil sini, partai P3. Doakan beliau menang. Negeri ini bukan banyak orang jahatnya, bukan. Negeri ini banyak orang baik yang nggak peduli dengan kejahatan yang ada di sini. Betul? Maka kita kirim, kita tempatkan orang-orang baik biar duduk di posisi penting, biar bisa mewarnai keberkahan buat negeri ini. Saya titip makhluk langka ini.
Mau dicoblos sekarang? Merekam namanya, wajahnya. Bapak Ibu, jangan biarkan orang jahat menduduki posisi-posisi yang strategis. Betul? Saya percaya beliau orangnya Masya Allah dari dulu. Nggak neko-neko. Habib, saya menang alhamdulillah. Nggak menang juga nggak apa-apa. Dari dulu. Satu-satunya bupati yang saya temukan orangnya begini-begini aja. Alhamdulillah. Dan izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah bersusah payah mengemas acara yang begini meriah dan indah. Maaf saya terlambat datang karena tadi saya baru selesai tablik akbar 1 jam dari sini. Dari sana saya ke sini, jujur saya berkesan menikmati perjalanan mulus. Luar binasa. Salah ya. Untung saya ingat dengan pesan guru saya, sekaligus guru Habib Abdurrahman juga. Kami satu seperguruan. Saya satu kelas dengan beliau. Bu, guru kami berpesan, al-ujur bigadri ta'ab. Makin besar rintangan, makin besar hambatan, makin besar ganjaran. Maka saya sedikit pun tadi tidak merasa capek. Walaupun jalannya begini, saya sedikit pun tidak merasa letih dan lelah. Cuma mual aja. Tapi saya nggak merasa jadi tamu loh hari ini, enggak. Saya merasa seperti sedang berjumpa dengan keluarga saya semuanya. Saya nggak merasa jadi orang asing. Saya justru merasa seperti pulang kampung sendiri. Bapak Ibu, jujur ya, dari hati saya sampaikan. Begitu saya masuk ke sini, saya bahagia. Saya merasa kayak mengingatkan saya dengan tanah kelahiran datuk-datuk saya di Arab. Ada yang mirip kampung ini dengan kampung datuk saya di Arab. Sepanjang jalan Habib Abdurrahman, saya melihat pohon kurma di mana-mana. Oh sawit. Saya pikir kurma itu. Waleh. Ternyata kurma Kalsel. Tapi jujur Pak, saya sudah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 15 negara sudah pernah saya datangi. Tapi jujur saya bangga dengan Kalimantan Selatan. Satu-satunya tempat di seluruh dunia ini yang paling antik dan unik, Kalsel. Nggak percaya, saya bocorkan satu saja keunikan Kalsel. Di mana-mana di seluruh negeri ini, di dalam negara baru ada provinsinya. Tapi hanya ada satu tempat di dunia ini namanya Kalsel. Di dalam provinsi malah ada negaranya. Bujur. Di dalam negara baru ada provinsi. Ini di Kalsel dalam provinsi ada negaranya. Bujur benar. Dan Habib Abdurrahman belum tahu mungkin. Bukan cuma satu negara ada di Kalsel. Ada negara Arab bahkan Eropa ada di sini. Saya pertama kali ke Kalsel diajak panitia. Habib, besok Habib kami bawa ke negara Tarim. Saya membayangkan negara datuk saya. Begitu nyampe ke sana Tarim, ternyata Tanjung Rema. Besok saya dibawa lagi ke mana? Sudan. Saya membayangkan negara Arab yang sama. Ternyata Sungai Danau. Besoknya lagi saya dibawa mereka ke Eropa, Kanada. Ternyata Kandangan Dalam. Besoknya lagi saya dibawa lebih jauh, Eropa, Amsterdam. Ternyata Amuntai masuk dalam.
Inilah Kalimantan Selatan kita. Alhamdulillah. Maulaya sal dan yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia. Kalau boleh jujur, semua yang ada di hadapan saya hari ini, yang sudah mengorbankan urusan duniawinya, memilih duduk di sini, menjadi tamu Allah dan tamu Rasulnya dengan niat yang sama, ingin membuktikan cintanya dan imannya kepada Rasul. Kita senang dan bahagia dengan kelahirannya. Maka hari ini yang ada di hadapan saya, demi Allah, inilah wajah-wajah yang pernah dipuji Nabi di depan para sahabatnya. Saya tidak asal bicara, saya pakai dalil, saya hadirkan dalilnya. Nabi pernah duduk bersama para sahabat. Ketika duduk, Nabi berkata, tuba, beruntung, liman ro'ani wa amanabi, bagi orang yang pernah melihat aku lalu mereka beriman dengan aku. Siapa yang Nabi kasih satu keberuntungan ini? Mereka, sahabatnya. Mereka melihat Nabi, mereka beriman dengan Nabi. Bujur? Tapi Nabi lanjutkan hadisnya. Ini yang saya garis bawahi, kabar gembira dari Allah buat kita. Apa kata Nabi? Tsumma tuba, keberuntungan pertama. Tsumma tuba, keberuntungan kedua. Tsumma tuba, keberuntungan ketiga. Buat siapa? Liman amanabi walam yarani, buat orang-orang yang nanti mereka beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah melihat aku. Siapa yang Nabi sebut ini sebenarnya? Inilah wajah-wajah terhormat yang ada di hadapan saya. Kita tidak pernah hidup di zaman Nabi, kita tidak pernah melihat Nabi. Jarak kita dengan Nabi jauh 1400 tahun yang lalu, tapi Allah bikin hati kita dekat. Allah tancapkan iman di hati. Ini nikmat besar yang harus disyukuri. Allah pilih kita dari sekian banyak makhluk-makhluknya, kita terpilih menjadi orang yang beriman meskipun tidak pernah lihat Nabi. Kita ditancapkan rasa cinta, cinta. Alhamdulillah. Ibu, kata orang zaman sekarang, Pak, saya mau manggilnya Pak Bupati terus. Pak Bupati, kata ibu-ibu sekarang kalau ngomongi cinta cukup dengan gaya begini saja. Ibu-ibu macam-macam aja gayanya. Ngomongi cinta cukup begini katanya. Ada istilah baru lagi loh Habib Aman. Kemarin saya ceramah, ibu-ibu bilang, Habib kalau dua tangan agak susah. Ada yang baru loh Habib, kalau ngomong cinta cukup begini saja. Saya bingung, saya tanya ini apa? Mereka jelaskan, ini artinya lope-lope Habib. Ini cinta. Oh ini cinta. Saya pinjam gaya ibu itu, saya pulang ke rumah, saya ingin praktekkan dengan istri tercinta. Bayangkan dari masjid sampai ke rumah tangan saya begini. Saya tidak mau cinta saya berubah. Begitu nyampe depan rumah, saya langsung praktekkan dengan istri tercinta. Sayang, istri saya bingung, lalu bertanya, sayang itu artinya apa? Kata emak-emak, ini lope-lope, ini cinta, ini I love you. Oh cinta, iya. Istri saya tersenyum, lalu dia membalas cinta saya dengan gaya yang sama, tapi makna beda. Istri saya menjawab begini, sayang, bergerak-gerak jarinya. Ternyata Pak Bupati, ujian kita sama. Di mana-mana yang namanya istri kita
UUC, UUC, ujung-ujungnya cuan. Bener. Bersyukurlah Allah pilih kita menjadi para pecinta Nabi. Allah pilih kita menjadi orang yang beriman dengan Nabi. Allah pilih semua kita menjadi orang yang bergembira dengan hadirnya Maulid Nabi. Alhamdulillah. Maulaya sal. Mohon maaf saya pakai kacamata karena ingin menghargai pemberian sahabat saya. Orang ngasih harus dipakai. Pengusaha kacamata terkenal di Semarang, namanya Yunus. Mudah-mudahan usahanya diberkahi Allah. Ini katanya kacamata terbaru, terkhusus dan langka. Ibu jangan main-main loh. Ini sengaja saya pakai karena salah satu kelebihan kacamata ini tembus pandang. Mulai ada yang merubah gaya duduknya. Ini kalau nggak tembus pandang saya nggak bisa lihat bapak ibu. Loh. Suuzon aja. Bapak ibu yang saya muliakan, hanya satu makhluk di dunia ini, hanya satu makhluk yang diciptakan Allah. Ketika datang Maulid Nabi dia risih, dia marah, dia teriak, dia murka, dia teriak-teriak. Bahasa Inggrisnya Pak Bupati, baku ciak. Di sini apa? Hah? Ajarin dong. Di sini bahasanya apa? Bengok-bengok. Ini planet apa ini? Bengok-bengok. Bengok-bengok. Oh, di sini banyak orang Jawa. Oh, nengdi. Bengok-bengok kita pakai bahasa sini. Ranna iblis arba'u rannat. Dalam riwayat disebutkan iblis pernah bengok-bengok pada 4 tempat. 1, kapan? Hina lu'ina, ketika iblis pertama terlaknat. Begitu dilaknat iblis bengok-bengok, baku ciak. 2, wahina uhbita, ketika iblis terlempar dari surga, bengok-bengok. Yang ketiga, ketika mendengar Maulid Nabi Muhammad, iblis bengok-bengok. Jadi mohon maaf ya, kalau ada orang lihat kita maulidan, dia bengok-bengok, dia reseh, dia teriak-teriak, dia bin-bin-akan, dia kafir-kafirkan kita. Jangan-jangan ini iblis berwujud manusia. Itu orang-orang Wahabi. Kita maulidan, dia kepanasan. Kita maulidan, dia kepanasan. Walau bajarang loh. Kita yang maulidan, dia yang kepanasan. Walau betul. Rabah walau. Apa lagi? Bungul tambo. Ibu, semua orang seluruh dunia ini mayoritas itu ketika Maulid Nabi mereka gembira. Ada mazhab kecil di dunia ini tapi sombong luar biasa, membin-bin-akan orang, betul? Maka saya titip pesan Bapak Ibu, makin dia bin-akan, makin kita gelorakan Maulid. Takbir. Makin dia bin-bin-akan, makin kita semarakan Maulid. Takbir. Yang gak senang dengan Maulid Nabi itu pertama kali iblis laknatullah. Dan yang keempat, iblis baku ciak.
Kapan? Ketika mendengar surah Al-Fatihah akan turun untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Maka bersyukur kita diselamatkan dari golongan orang-orang yang begini. Kita dijadikan malah menjadi pecinta Nabi Muhammad, gembira, bahagia, senang ketika maulid datang. Alhamdulillah. Maulaya salli wa sallim. Singkat, padat, episode berikutnya. Marah lagi. Saya mau tanya sama panitia di sini. Apakah di desa ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Lanjut. Yang semangat biar saya semangat juga. Lanjut. Sudah 30 menit ngaji bareng saya nggak terasa. 30 menit tanpa terasa. Terasa tidak? Ah, yang benar. Sekali lagi, terasa tidak? Saya yang merasakannya. Boleh minum dulu? Boleh ya? Bapak Ibu, bicara maulid Nabi sejatinya bukan hanya bicara tentang kelahiran saja, tapi sejatinya bicara maulid Nabi kita bicara tentang semua hal ehwal yang ada pada diri Nabi. Mulai Nabi melek mata sampai tutup mata, sampai tutup mata. Masih hidup? Ibu, mulai dari Nabi tutup mata sampai melek mata. Semua yang keluar dari mulut Nabi, yang dilihat dan didengar dan dirasakan, itu kita angkat ke permukaan biar kita kenal dan mengikuti. Bujur. Nih, salah satunya nih, bocah. Jangan mimpi dirimu mengamalkan sunnah yang besar kalau sunnah Nabi yang kecil kamu lupakan. Apa contohnya? Gaya minum Nabi nggak kau tiru. Gimana gaya makannya? Gimana gaya berjalannya? Gimana gaya berpakaiannya? Mulailah dari yang kecil dulu, baru yang besar. Minas sigar ilal kibar. Bahasa Inggrisnya from the small to the bigger. Do you understand? Alah, yes. Padahal katrok. Sok ngerti kadang-kadang. Orang saya aja nggak paham. Hari ini saya titipkan salah satu akhlak Rasulullah ketika minum. Bapak Ibu, adab minum itu jangan lupa. Minum sambil Yang kedua, kalau minum pakai tangan, jangan minum pakai tangan. Apalagi tangan orang. Itu sombong berarti, kecuali sakit. Yang ketiga, anak-anak lihat ke depan. Begini gaya nabimu minum. Lihat ke saya. Bahasa Arabnya unzur ilayya, bahasa Inggrisnya look at me, bahasa Jepangnya itihi. Jangangi, delok aku. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begini loh gaya Nabi minum. Nabi kalau minum baca basmalah dulu. Setelah Nabi teguk airnya, Nabi ucapkan Alhamdulillah. Yang kecil saja kamu lupakan, gimana yang besar? Faham? Biar semua makin faham, saya bersedia mencontohkan ulang. Haus. Ini yang ngomong haus kadang-kadang kalau ngomong suka bener ya. Haus nyontohin.
Bil misal tanjilul iskal. Kalau dengan contoh kesulitan akan selesai. Ini teknik biar nggak kelihatan hausnya. Bu, bukan haus, kan saya dan Habib Abdurrahman kan yang ceramah. Ibarat mobil, kami ini mobil berjalan, perlu dong isi bensin yang banyak. Ibu bapak kan cuma duduk saja, udah duduk bisa ketawa. Ibarat mobil, kalian itu mobil mogok, tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Habib dilawan. Saya contohkan gaya minum Nabi yang kedua. Apa? Kanan Nabi yatanafas fi syurbi salasan. Nabi kalau minum selalu 3 tegukan. Nabi kalau minum selalu 3 kali ngasih jeda narik napas. Demi Allah, apapun yang dilakukan Nabi jadi sunnah yang harus diikuti. Demi Allah, apapun yang disunnahkan Nabi pasti ada hikmah yang tersembunyi. Sekarang diselidiki orang barat. Di barat diselidiki apa manfaatnya setiap minum ada jeda napas seperti yang diajarkan Muhammad. Diam-diam orang barat itu sebenarnya sedang belajar dengan Nabi, tapi mereka malu mengakuinya. Mereka selidiki, ternyata hasil penyelidikannya Pak Bupati, mereka menggelengkan kepala. Luar biasa Muhammad, dari 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan hidup sehat. Ibu, kalau minum gaya Nabi itu hasilnya panjang umur, sehat badannya. Kenapa? Pencernaan makanannya sempurna, nggak mudah kena penyakitnya. Alhamdulillah. Saya contohkan ulang. Nabi minum 3 kali tegukan. Saya nggak pernah saya baca satu riwayat Nabi minum gaya begini. Nggak pernah Nabi minum gaya begini. Guduk. Itu gaya Fir'aun bocah. Nabi minum 3 kali tegukan. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya tahu ada yang ngiler. Tegukan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syirik tanda tak mampu. Tegukan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Emang beda ya, kalau minumannya terasa sehat beda. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Bapak Ibu, bantu saya dong dalam berjihad, doain. Kalau di sini lihat, kalau di kasel lihat minuman botolnya hijau, mereknya Ajwa, ngambil berkah kurma Nabi, Ajwa, apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Beli, minum, syiarkan, kasih anak cucu jadi penerang hati. Ini bukan sembarang air loh. Ini air titisan Zamzam, hasil menyelidiki Zamzam. Air ini dikhotamkan Quran setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, produksinya didengarkan Quran. Demi Allah, Quran itu obat dan rahman. Demi Allah, air itu sifatnya hidup. 2 ayat ini diselidiki orang Jepang. Ibu tahu Jepang? Pelai hari belok kiri. Di Jepang, orang Jepang itu nggak percaya Tuhan, tapi mereka menuhankan ilmu pengetahuan. Di Jepang pernah diselidiki, botol pertama mereka buka tutupnya, didengarkan musik, kristalnya hancur berantakan. Botol kedua mereka buka tutupnya, mereka dengarkan zikir, Quran, salawat, doa, kristalnya langsung indah, menawan. Maka berapa banyak yang minum air Ajwa ini, macam-macam penyakitnya disembuhkan. Kista, miom, keputihan, kencing batu, asam urat, macam-macam. Percayalah dengan janji nabimu, obati penyakitmu itu dengan Al-Quran.
Jangan resep dokter engkau tebus, resep Nabi tidak kau amalkan. Bujur, bujur. Ibu, minuman ini sudah mengalahkan semua minuman di beberapa negara. Jangankan Indonesia, semua minuman di Indonesia sudah kami kalahkan. Mulai dari air yang kangen sampai yang gak kangen kalah. Aqua, Evian, Equil, Clio, Fiji, Nestle, Fit, semuanya udah kami kalahkan. Apalagi itu yang iklannya ada manis-manisnya. Di Turki kami diadu menang, di Mesir kami menang, di Jordan kami menang, di Brunei kami menang, di Palestina kami menang, di Malaysia, Singapura kami menang. Saya diundang ke Jeddah, mereka tantang air saya, mereka keluarkan minuman termahal terhebat katanya, namanya Al-Hada. Begitu diadu, Ajwa jadi pemenangnya. Kenapa? Karena Ajwa kami suruh berguru, berkiblat dengan Zam-Zam. Bapak Ibu, kalau gurunya bagus, muridnya bagus. Kalau gurunya mulia, muridnya mulia. Inna tashabbu bil kirami falahu. Kalau sholat kiblatnya Ka'bah, kalau doa kiblatnya langit, kalau bicara air kiblatnya hanya satu, Zam-Zam. Saya buktikan, semua mata lihat ke depan. 1 menit kita akan demokan Ajwa, kita adu dengan minuman ini. Bapak Ibu lihat ke depan. Kenapa saya bikin perusahaan air minum sendiri? Karena saya nggak mau lagi jadi donatur tetap Israel. 80% minuman di Indonesia dikuasai perusahaan raksasa ini. Ternyata ini milik Yahudi. Yahudi bikin perusahaan, untungnya buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman Yahudi? Justru acara haul kita, maulid kita, pengajian kita. Menangis Nabi lihat kebungulan kita. Masa yang ceramah Habib kita, ulama kita, guru kita, yang hadir jamaah kita, kok Yahudi masuk ke masjid ngambil untung, dia pakai, dia bunuh saudara kita di Palestina. Bapak Ibu tahu nggak kabar terkini di Palestina sekarang? Mencekam. Lebih dari 300 orang sudah tewas dibantai, lebih dari 2000 lebih jadi korban. Rumah mereka dibombardir, kampung mereka ditembakin, rumah sakit yang dibikin Indonesia pun dibom. Ibu, dari mana mereka punya senjata itu? Kita donaturnya. Ayo, Nabi menangis lihat kebodohan kita. Saya titip pesan buat semua guru yang ada di Kalsel ini. Mulai sekarang bantu kami, senangkan Rasulullah. Haramkan minuman Yahudi masuk ke masjidmu. Haramkan minuman Yahudi ngambil untung dari pengajianmu. Mulai sekarang banggalah hijrah dari minuman kafir ke minuman yang muslim. Kan ada minuman namanya Sekumpul, ada air Mursyidul Amin, ada Salsabila, ada Amanah, ada Oke-Oce. NU punya air namanya Santri, Buya Yahya punya Al-Bahja, Arifin Ilham punya Az-Zikro, Bu Habib Segaf Bahrun punya Dalwa, saya punya Ajwa. Kenapa nggak bangga beli produk orang kita sendiri? Lebih baik dari kita, untuk kita berkahnya buat agama kita. Takbir. Bapak Ibu, berangkatlah dari yang baik menuju yang terbaik, dari yang haram menjadi yang halal, dari produk kafir menuju muslim. Itu namanya hijrah. Dan manfaatnya Nabi janjikan, tahdimu makana qablahu. Orang yang hijrah apapun bentuknya, Allah ampuni dosa masa lalunya. Ayo, mulai sekarang jangan lagi minum minuman kafir. Siap? Selama ada minuman muslim. Sekarang lihat ke depan. Dan mohon doanya, Ajwa ini saya bikin untungnya buat dakwah dan saya kirim buat Palestina. Kalau mereka bikin air untuk Israel, lawan. Bikin air untungnya kirim buat Palestina. Itu baru namanya jihad. Sekarang lihat ke depan. Saya tuangkan minuman milik Yahudi ke cangkir kosong, kita aduk, kita teteskan betadin dulu, lalu kita aduk. Ngaduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Lihat baik-baik, air mereka dari bening malah berubah jadi kuning. Kuning bahasa Inggrisnya butak, koneng. Lihat bening malah jadi kuning. Kita adu dengan Ajwa. Bapak Ibu, perut kita kotor, kalau penyakit berasal dari perut. Tapi kalau minumannya sehat, dia sehatkan perut kita. Untuk sehat jangan jaga minum. Yang paling penting, tubuh kita lebih butuh minum daripada makan. Mohon maaf ibu-ibu, kalau datang haid, darah haid kotor kan? Berhentinya 6 hari, 10 hari dan 11 hari, betul? Bapak-bapak berapa hari? Nanti minum Ajwa ya, 4 hari darah kotor haid bersih.
Ibu-ibu kalau datang head, sakit pinggang, sakit perut kan, coba minum ajwa, sakit pinggang perutnya hilang. Bapak-bapak, sakit pinggang dan sakit perutnya hilang. Perutnya hilang. Bapak-bapak yang suka merokok, nikotin nempel di paru-paru Pak, sampai mati nggak akan hilang Pak. Cara merontokkan nikotin, minum zam-zam. Nggak ada zam-zam, minum ajwa, rontok. Sekarang lihat ke depan, lihat ke depan, lihat ke depan. Saya berani adu dengan semua minuman, kami menang. Saat ini yang sama kuat dengan kami cuma satu, Milagros. Tahu Milagros? Ibu tahu Milagros? Satu botol ini sama-sama 600 ml, harganya malah lebih mahal, 55.000 satu botol. Ajwa hadiahnya hanya 25.000 plus ada zam-zam, ada Quran untuk Palestina. Botol ajwa lebih tebal dari Milagros. Botol ajwa 3 kali lipat lebih tebal dari botol ini. Airnya saja hebat Pak, apalagi botolnya. Lihat yang lain, nggak ada kekuatannya, nggak mungkin jaga airnya. Lihat ajwa, bening, bersih, kotoran apapun dalam perut dinetralkan. Alhamdulillah. Kalau tadi kita pakai cairan, sekarang pakai makanan. Anak-anak lihat ke depan, ini makanan kesukaan kalian. Ini berbahaya. 80% makanan kita mengandung kimia, pengawet dan formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya nggak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda sudah rojiun, makanannya beracun. Adik saya wafat usianya 28 tahun kena kanker payudara. Kenapa? Suka makan mie. Sekarang lihat ke depan, anak-anak lihat ke depan, ini bahaya ini. Lihat ke depan. Kalau minumannya sehat, zam-zam, ajwa, racun apapun dinetralkan. Bu, ibu, makanan sekarang beracun. Lihat ke depan. Kita aduk ajwanya, racunnya dinetralkan. Tapi minuman sebelahnya nggak bisa ngilangi racun. Ini baru 1 sendok mie masuk ke perut anak kita, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Inilah kimianya. Inilah pengawetnya, inilah formalinnya, dan ini pasti jadi kanker, pasti mematikannya. Uang 1 gunung kena kanker nggak ada apa-apanya. Tapi kalau minumannya ajwa, dia netralkan, karena ajwa belajar dari zam-zam mengandung antioksidan, menetralkan racun. Ajwa mengandung alkali, belajar dari zam-zam, mematikan sel kanker yang ada dalam tubuh. Belum lagi ada Qur'annya. Jangankan racun, kalau ada keluarga kena sihir, kasih ajwa, hilang sihirnya. Kita tempelkan, bantu saya sebutkan namanya, nyebut nama ajwa saja berkah karena nama dari Nabi. Bantu saya syiarkan jihad ini. Minuman apa yang hebat? Enak disebut, enak didengar karena dari Nabi. Minuman apa yang jernih? Minuman apa yang berkah? Takbir. Bapak Ibu, episode berikutnya saya hadiahkan zikir ruqyah dari Rasulullah. Mau? Mau? Saya hadiahkan hari ini, saya ijazahkan zikir hebat dari Rasulullah. Dengarkan dulu, Nabi duduk dengan para sahabat. Ketika duduk, Nabi para sahabat ada yang berkata, "Ya Rasul, badanku sakit semuanya." Kata Nabi, letakkan tanganmu di tempat tubuh yang kau rasakan sakit. Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allam fi jasadika. Disuruh Nabi cekel, pegang, tikin ya. Disuruh tikin. Nabi tuntun dengan zikir hebat ini, seketika penyakitnya disembuhkan Allah. Bapak Ibu, saya sering praktekkan ini di Sulawesi. Begitu mau ceramah, bupati sudah menunggu, umat ribuan, gigi saya berlobang, sakitnya luar biasa. Siapa bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati? Dua-duanya nggak ada baik-baiknya. Saya tekan lobangnya, saya baca zikir ini, sembuh. Kaki saya kambuh pinggangnya, saya pegang, sembuh. Istri saya asam lambungnya kambuh, saya pegang, saya baca, sembuh. Bapak Ibu, hari ini saya ijazahkan, saya ajak zikir. Mau? Nanti yang sakit kepala pegang kepalanya, yang sakit gigi pegang giginya, yang sakit hati pegang apanya? Kemarin ada yang lucu loh, ada yang pegang dompetnya. Tapi biar zikirnya tambah dahsyat, kita niatkan yuk beli ajwa, nyumbang Palestina, buka tutup botolnya. Kita hijaukan ruangan ini dengan warna kesukaan Nabi.
Siapa yang beli ajwa berarti dia sudah menyumbang Palestina. Siapa yang menyumbang Palestina berarti dia cerdas, sudah menghapuskan namanya yang pernah menyumbang Israel. Hapus keburukanmu dengan kebaikanmu. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan menghapuskan semua keburukan. Ayo, kalau dulu kita sering beri minuman Yahudi, nama kita tercatat donatur Israel, kita hapus hari ini dengan membeli ajwa. Kita berikan untungnya buat Palestina dan dakwah, dan nama kita akan dibersihkan kembali. Ayo, yang mau ajwa cukup angkat tangan, timnya mendekat. Yang mau 1, mau 2, mau 3, mau 4 kasih kode. Nanti tim mendekat. Sayang sekali kalau zikirnya nggak disempurnakan dengan air ajwanya. Airnya sudah hebat, ada unsur Quran dan zam-zamnya. Lihat di mana saja ajwa selalu jadi rebutan Pak Bupati. Di mana saja tuh? Dapatkan zam-zamnya, dapatkan berkah Qur'annya, dapatkan misi jihadnya. Ustadz, lihat di mana saja ajwa berkah. Kalau bisnis, nanti antum pegang. Kalau bisnis diniatkan buat nyenengi Rasulullah, pasti berkah. Kalau usaha diniatkan cari berkah, pasti bahagia. Jangan nyari untung, berkah hilang, cari berkah. Ayo siapkan. Sayang kalau zikirnya nggak disiapkan ajwa. Bawa pulang nanti airnya, kasih buat anak penerang hati. Kita hijaukan ruangan ini dengan ajwa. Nanti saya ijazahkan zikir ini, saya tuntun. Bapak Ibu nanti ikuti, dan nanti saya ijazahkan zikirnya. Yang sudah buka tutup botolnya. Sembari dibuka, sembari menunggu yang lain mempersiapkan ajwanya, kita bersalawat sama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman. Maulaya salli ala habib ya rabbi bil waghfir lana barakallahu fiik. Baik, semuanya yang sudah duduk lagi, buka tutup botol ajwanya. Warnanya mengingatkan kita dengan P3. Kita hijaukan dapil ini. Fahamlah itu. Kita hijaukan dapil ini. Jamaah dapat air saja udah senang. Kos politiknya murah, nggak usah buang-buang uang. Berkah ditaruhnya nanti wadah cuka, wadah madu. Karena tebak, foto kita nempel terus branding. Apalagi ajwanya sudah viral gitu kan. Pembeli terbesar nomor 1 ajwa se-Indonesia, bahkan sedunia Kalimantan Selatan. Makanya unik, berkah ajwanya. Ayo siapkan ajwanya, belum tentu nanti kita bisa zikir lagi bersama saya dan ajwa. Airnya sudah hebat, kita tambah zikirnya. Masya Allah, masih banyak yang ngantri ajwa. Tim ajwa ke depan ajwanya. Kita tambahkan lagi zikir dengan zikir yang lain. Buka tutup botolnya biar energinya terus bertambah. Nanti saya tuntun baca bismillah 3 kali, doa ruqyah dari Nabi 7 kali, sama salawat dahsyat dari Nabi. Sembari menunggu kita bertasbih dulu. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wallahu akbar subhanallah wala ilah. Ajuannya boleh ke depan Pak Ahmad. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Hasbunallah Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Yang masih butuh ajwa angkat tangannya biar timnya menghampiri. Silakan tim ke depan dulu, timnya masih ada. Sayang sekali kalau nggak disempurnakan ajwanya. Airnya sudah hebat, zikirnya dahsyat. Ibu, takut saya lupa, saya titipkan nomor WA saya, nanti saya bagikan zikir ini lewat WA. Takut nanti nggak bisa mencatat dan menghafalnya. Besok saya pulang ke Jakarta, jarak kita jauh, hati selalu dekat. Kita jadikan nomor ini ajang diskusi agama. Yang mau bertanya kirim WA ke nomor ini, saya hadirkan jawabannya. Kalau ada yang sakit, ada yang meninggal dunia, kirim kabar lewat WA saya ini. Siapa tahu saya sedang berada di kota yang lain, ribuan umat di depan saya ajak ikut mendoakan. Kita nggak tahu dari mulut siapa doa diijabah dan didengar, betul? Silakan catat nomornya, tolong bantu saya, nanti ketik WA kirim Habib kami warga, sebutkan kabupatennya ya. Baik, 0852 17 3838. Saya ulangi, 08. Jangan sampai nggak WA kan nanti saya kirim video amalan zikir ruqyah, ada lagi amalan biar cepat hamil dan macam-macam ilmu lainnya. 0852 17 3838 0852 17 3838 0852 17 3838. Langsung kirim WA, sebutkan nama desa dan kabupatennya, nanti saya kirimkan zikir ini buat semuanya. Sekaligus saya ijazahkan dulu. Insahat hadir ijazah ajastukum, saya ijazahkan semuanya. Jawab qabil tu ijazah. Saya terima ijazahnya. Nanti silakan amalkan buat keluarga, anak cucu, dahsyat zikirnya. Baik, semuanya sudah pegang ajwa, buka tutup botolnya. Sekarang pegang tubuh masing-masing, jangan pegang badan orang, bahaya. Pegang tempat yang dirasakan sakit, dipegang. Kalau nggak ada penyakit, sambil zikir usap semua anggota tubuhnya, biar jadi benteng, biar jadi kekuatan untuk dirinya. Semuanya sudah? Ikuti saya. Bismillahi 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 A'udzu billah Biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah
bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdiyali hajati. Nabi yang nyuruh tiupkan ke airnya, tiupkan ke airnya. Tiupkan, pasang niat. Yang pertama minta, ya Allah, dengan keberkahan namamu, dengan keberkahan nama nabimu, dengan kedahsyatan zikir ruqyah yang diajarkan nabimu, jadikan air ajwa ini menjadi penerang hati bagi siapapun yang meminumnya, asbab hidayahnya, benteng dari wabah dan virus apapun juga. Niatkan jadi obat penyakit zahir dan batinnya, menjadi penyemangatnya dalam beribadah dan menuntut ilmu. Tiupkan menjadi penenang hati yang gundah dan gelisah. Tiupkan di airnya, tutup dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Silakan minum, baca bismillah, baca salawat, macam-macam WA yang masukin phone saya, banyak keajaiban. Ada yang kista sembuh, miom, kolesterol, ambien, kencing lambat, batu, macam-macam penyakitnya. Saya hadiahkan air ini buat ibu yang jilbab coklat. Ibu belum ada air? Nah, hadiah dari saya. Kalau sudah minum, nanti tutup lagi, coba angkat airnya, saya mau rekam. Nanti saya share di Instagram saya biar dunia melihat di sini banyak pecinta Palestina. Di sini sudah siap hijrah dari minuman kafir ke minuman muslim. Biar kita bikin Yahudi keringet dingin dengan jihad kita. Ayo angkat botolnya, coba lihat. Warna kesukaan Nabi memang enak. Kita hijaukan dapil ini. Hijaukan dapil ini. Fahamlah maksud saya itu. Angkat warna hijau, warna kesukaan Nabi. Nggak mungkin Nabi menyukai sesuatu kalau tidak ada sesuatunya. Ternyata warna hijau itu lambang kekuatan. Begitu dipasang di botol, kuat dari sinar matahari, airnya nggak akan tersinar matahari. Semuanya angkat tangan, angkat airnya, senangkan Rasulullah, senangkan Rasulullah. Nanti kalau saya tanya minuman apa yang sehat, sebutkan ajwa ya. Senangkan hati Rasulullah. Masya Allah, warna hijau memang enak dipandang semuanya. Minuman apa yang sehat? Minuman apa yang berkah? Minuman apa yang sehat? Sallallahu alaihi. Angkat yang tinggi. Sallallahu. Sallallahu. Sallallahu
Ayo kita hijrahkan minuman kita dari minuman kafir ke minuman muslim, berkah insyaallah. Sallallahu Nanti silakan lihat di IG saya Ahmad Al-Habsyi_real, follow ya. Kebaikan harus ditebar, orang baik harus didukung, orang baik harus dimenangkan. Hijaukan dapil ini, insya singkat padat episode berikutnya. Belum saya ajak bermuhasabah, keren muhasabahnya, nanti bisa meneteskan air mata. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu yo kepada yang jadi wasilah, yang jadi sponsor menghadirkan saya di desa ini, yang membantu panitianya. Yang menghadirkan saya bukan gubernur, bukan orang paling kaya di sini. Yang menghadirkan saya anak-anak muda usianya mantap jihadnya. Mereka membentuk komunitas, mereka namakan dengan sebutan gencar. Apa artinya? Gerakan cinta Rasulullah. Saya panggilkan salah satu di antara mereka. Boleh berdiri? Tepuk tangan dulu dong. Ibu, dari Jakarta saya terbang ke Kalsel naik pesawat, tahu? Bukan naik kelotok, biaya tiketnya mahal. Yang bayar bukan panitia tiket saya dan rombongan, bukan. Tanya panitianya, tidak dibebankan persyaratan apapun untuk menghadirkan saya. Tiket saya dan rombongan yang bayar mereka. Saya keliling Indonesia, saya dan rombongan asisten saya keliling Indonesia. Saya nggak pernah sendirian bawa rombongan, tiketnya pun yang bayar mereka. Panitia nggak dibebankan. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i dari bandara sampai ke sini saya disiapkan berapa mobil Alphard putih roda 4. Disiapkan Haji Nursyidi dan Haji Yuni, pengusaha muda. Doakan usahanya diberkahi Allah. Panitia nggak usah repot-repot nyewa mobil antar jemput saya. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Hotel saya ada lebih dari 7 kamar dengan rombongan. Yang bayar bukan panitia. Tanya panitia di sini, nggak dibebankan biaya hotel sedikit pun. Yang bayar anak muda ini. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Makan minum saya pun yang nanggung mereka. Makan pagi, makan siang, makan malam mereka semua. Panitia nggak usah repot-repot yo. Nggak usah. Bungkus aja. Nggak usah repot-repot, panitia nyiapin saya iwak haruan. Habib Abdurrahman belum coba mungkin. Habib coba, ada makanan enak di sini. Namanya iwak haruan. Saya pertama kali masuk Kalsel dikasih iwak haruan, saya ketagihan. Besok saya pesan lagi iwak haruan. Lusa makan lagi haruan. 1 bulan saya makan iwak haruan. Setelah hari itu saya ganti namanya menjadi apa? Iwak harian. Bapak Ibu, mereka ini anak muda yang sedang berjihad ingin menyenangkan Rasulullah. Masa muda, tenaga, pikiran, materi mereka korbankan untuk membantu panitia yang merindukan ilmu dari guru-gurunya. Saya dihadirkan, dibantu panitianya. Mohon maaf ya panitia, kalau mengundang saya pribadi mahal. Mehong. Yang mahal bukan saya, ongkosnya. Saya belum duduk di sini, panitia sudah keluar ongkos mahal. Pergi ke Jakarta dulu dong, ngecek jadwal di kantor manajemen saya. Pulang belum tentu dapat kabar gembira. Kemarin wali kota Palangkaraya satu rombongan ke Jakarta mau ketemu saya, pulang tangan hampa, cuma ketemu adik saya.
Gubernur Sumatera Selatan 100 hari tahlilan anaknya minta saya tolak. Gubernur Bangka Belitung Rizaldi saya tolak. Gubernur Kepulauan Riau saya tolak. Mau presiden, mau menteri, mau gubernur, kalau jadwal nggak masuk saya nggak akan datang. Tapi kalau jadwalnya masuk seperti desa ini, walaupun terpencil, saya buktikan saya datang. Saya tidak pernah lihat tempat. Saya tidak pernah milih-milih tempat. Saya tidak pernah milih-milih orang yang ngundang. Bahkan Pak Bupati, setiap kali ada yang ngundang, kering, Habib bisa masuk ke desa kami, saya jawab insya Allah bisa. Sedikit pun saya tidak pernah mikirin bayaran. Kenapa? Biarkanlah panitia yang memikirkannya. Ya kan, bagi-bagi tugas lah. Tugas saya ceramah, tugas panitia mikir. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Salah serius. Maka rugi betul yang nggak mau datang hari ini. Rugi, rugi. Belum tentu sejarah ini akan terulang kedua kali. Belum tentu bisa menghadirkan saya lagi. Betul? Mungkin selama ini cuma lihat saya di TV. Sebenarnya saya juga sering lihat bapak ibu dari TV. Maka saya titip pesan tambahan hari ini. Apa pesannya? Kalau seandainya kebaikan bisa dilakukan hari ini, jangan bilang besok. Jangan. Belum tentu besok panjang umur kebaikan bisa diulang. Kalaupun umur dipanjangkan, belum jaminan badan disehatkan. Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti-nanti, nanti keburu mati. Karena semua kita pasti mati, pasti. Yang kompak, bantu saya. Saya mulai dari sini saja. Jangan dari sini, masih butuh orang penting. Yang kompak, pasti. 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 Saya Habib dari sini belakangan. Boleh dong. Saya tiba-tiba teringat teman saya, mantan penyanyi rocker, dapat hidayah jadi pendakwah, bikin lagu viral tentang kematian. Lagunya begini. Saya nggak mau kalah dengan Habib Abdurrahman. Saya cari lagu dari tadi. Lagunya keren tentang kematian. Lagunya begini. Pak Kades hadir. Pak Kades. Pak Kades pasti hafal lagunya. Ini tentang kematian Pak Kades. Lagunya begini. Viral lagunya. Mantan penyanyi rocker dulunya Pak Kades dapat hidayah bikin lagu tentang kematian, keren lagunya. Lagunya begini. Sekarang jadi ustadz, jadi pendakwah. Ini teknik menutupi lupa saya awal lagunya apa ya. Iya itu, yang itu loh. Orang kaya siapa yang menyuruh kalian menyanyi? Nyosor aja. Tunggu kode. Inilah susahnya istri kita. Kadang-kadang kita belum siap nyosor. Tunggu kode, tunggu kode. Kalau suami sudah bilang begini, mama, baru dong. Bu, biar kita kompak, biar enak dengarnya, biar pesannya sampai ke hati, kita bagi dua lagunya. Siap? Saya Habib Abdurrahman, Pak Bupati, kami yang di atas, kami nyanyi bagian yang orang kaya, orang kaya, orang kaya. Kalian bagian yang mati. Saya cari yang aman-aman. Yang kompak. Pak Kades jangan kalah dengan warganya Pak Kades. Yang kompak ya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Kades. Jangan, orangnya ada di sini, sembarangan mati. Pakai berjamaah lagi nyumpain mati. Bukan saya Pak Kades, bukan saya.
Pulang dari acara ini Pak Kades laporkan saja mereka ini ke polsek terdekat. Mereka ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Mati. Tapi saya curiga Pak Kades, jangan-jangan tadi yang paling kenceng teriak mati istri Kades sendiri. Kita doakan Pak Kades panjang umurnya, sehat badannya, berkah desanya. Pak Kades, ada pesan-pesan terakhir? Bu, sekarang alhamdulillah loh, anak muda hadir berjuang menyenangkan Rasulullah. Maaf Pak Bupati, maaf Pak Kades, beda dengan anak-anak muda yang lain. Masa mudanya tawuran, narkoba, kebut-kebutan, nyusahin warga, nyusahin orang tua, bikin Nabi terluka hatinya. Bapak Ibu dengar gak anak-anak muda sekarang tanda-tanda krisis akhlak melanda? Saya kasih contoh, tidak sedikit anak muda gak hormat dengan yang lebih tua. Betul? Zaman kita dulu kalau ada orang tua menegur, kita langsung dengarkan. Jangankan bantang, ngangkat wajah mandang orang tua nggak berani. Pamali kata orang Jawa, pamali. Kata orang sini Habib Abdurrahman, katulangan. Hah? Yang betul apa? Ketulahan. Tadi saya ngomong apa? Katulangan. Oh gitu. Yang ceramah siapa? Mulut-mulut siapa? Masalah buat lo? Masalah kecil besar-besar. Ini teknik menutupi kesalahan. Orang zaman dulu masih kenal namanya ketulahan. Anak sekarang jangankan ketulahan, neraka dia tantang. Ingat ada artis yang suka bikin heboh itu? Berani dia tantang masuk neraka. Dia pikir neraka ini mainan. Bungul-bungul loh. Neraka yang paling ringan, kelasnya kalau hotel superior, kalau diizinkan Allah keluar asapnya, uapnya sedikit saja sebesar biji atom, hitungan detik, demi Allah dunia beserta isinya habis terbakar. Itu neraka paling ringan. Gimana neraka jahanamnya? Jangan jadiin mainan. Bujur Bu, anak sekarang nggak takut lagi katulahan, orang tua nggak dihormati, bahkan ada yang ditendang. Nih videonya viral nih beberapa waktu yang lalu Pak Bupati. Ada anak remaja pakai baju seragam pramuka Habib Abdurrahman, naik motor berhenti di pinggir jalan, ketemu seorang nenek tua. Si nenek bukan ditolong, bukan dihantarkan pulang, si nenek itu malah ditendang. Terjatuh si nenek, menangis kesakitan, berlari ketakutan. Bapak Ibu nonton gak video yang memalukan dan memilukan ini? Nonton gak? Bapak Ibu yang nonton hari ini, saya bersumpah demi Allah, saya bersumpah hari ini di depan antum semuanya, Pak Bupati, video yang viral itu sebenarnya kejadiannya di depan mata saya. Makanya saya bisa cerita di depan mata saya Habib. Tapi saya nggak bisa menyelamatkan si nenek karena kejadiannya secepat kilat. Saya cuma bisa mengusap dada, saya cuma bisa mengutuk mereka, saya cuma bisa meneteskan air mata di depan mata saya Habib, di depan mata saya, di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV, ada berita itu. Udah kepalang menangis. Saya kan lagi buka TV nih Pak, ada berita itu. Bukankah itu sama saja seperti di depan mata? Adakah yang salah omongan saya ini? Habib dilawan. Tolong dicatat, ini teknik ceramah saya terbaru, baru saya ciptakan. Jadi kalau ada yang niru teknik ini, itu namanya copy paste Al-Habsyi. Bu, maaf yang sudah terlanjur nangis, jangan diambil hati. Saya kasih jawaban bahasa anak sekarang lagi ngetren, bercanda.
Tapi sekarang ada anak muda loh, masa mudanya malah dikorbankan di jalan Allah. Tenaga, pikiran, ide, materi untuk di jalan Allah. Bapak Ibu, saya titip pesan, jangan biarkan anak muda ini berjuang sendirian. Jangan, nanti kita ditanya Allah, kemarin ada anak muda semangat berjihad di jalanku, kalian bantu apa? Bapak Ibu, saya mulai dari diri saya ajak Bapak Ibu, kita kumpul bersama Rasulullah di dalam surga, tanam saham akhirat. Saya mulai dari diri saya, mudah-mudahan berkat dukungan dan bantuan kita, jihad mereka tidak terhenti hanya di desa ini. Insya Allah berkat dukungan kita ada desa lain yang akan mereka masuki. Berkat bantuan kita bukan hanya Habib Ahmad Al-Habsyi, ada Habib lain, guru-guru lain, ustadz-ustadz lain yang akan mereka kirim ke desa-desa lain. Bapak Ibu, jangan jadikan kebaikan terhenti hanya pada desamu. Berjuanglah untuk jadi asbab kebaikan bagi desa-desa setelahmu. Bapak Ibu, hari ini dapat hadiah dari Allah, saya dihadirkan dengan mudah. Jangan lupa, ini berkat jasa desa-desa lain yang lebih dulu berjihad untuk kalian. Maka berjihadlah juga untuk saudara kalian yang lainnya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi, siapapun yang ikut andil dalam kebaikan, dia sama seperti pelaku kebaikan. Saya mulai dari diri saya. Nanti setelah saya, sunduk ini akan berjalan menghampiri Bapak Ibu semuanya. Siapkan infak terbaik. Habib Abdurrahman nanti ngambil berkahnya satu, saya satu. Bu, lihat ke depan, lihat ke depan. Ada ilmu yang ingin saya titipkan, lihat ke depan, lihat ke depan. Ada ilmu, lihat ke depan. Shh, itihi. Shh, ada ilmu, lihat ke depan. Rugi yang nggak lihat. Shh, lihat ke depan. Ini teknik ceramah terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi yang pertama, ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apapun yang kau makan pasti busuk. Ini 100.000, belikan makanan terenak di desa ini. Rasa enaknya hanya sampai di ujung lidah, masuk ke dalam perut, hilang rasa enaknya. Maaf bocah, keluar dari pintu belakangmu, beda warna beda baunya. Wa ma labithta fa ablaita. Kata Nabi, apapun yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita. Yang kau sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya, lihat ke depan. Shh, ada ilmu lagi akan saya tambahkan. Shh, shh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi yang kedua, mana qasamalun min sadaqatin. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta yang kau sedekahkan. Yasdad, yasdad, yasdad. Bertambah, bertambah, pasti bertambah. Mana ada ceritanya orang rajin sedekah jatuh miskin. Yang ada makin kencang sedekahnya, berkah hartanya, nambah usahanya. The more you give, the more you get. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Shh, shh, shh. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Ini teknik ceramah terbaru loh. Ibu tahu nggak kenapa dari tadi saya ulur-ulur? Kenapa saya ulur-ulur? Kenapa saya lambat-lambatin? Mata saya lebih tajam dari CCTV. Saya bisa melihat dan merasakan. Ada yang duduknya gelisah, jangan-jangan ketinggalan dompet di rumah. Makanya saya lambat-lambatin, biar dia noleh kanan kiri nyari pinjaman teman sebelah. Nampak ada yang sedang berusaha. Shh, udah beda duduknya. Shh, lanjutkan perjuangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pulang dari acara ini, buka Al-Quran surah Al-Munafikun ayat ke-10. Dalam ayat ini ada bocoran dari Allah tentang cerita orang yang sudah mati. Mereka menangis, minta dihidupkan sebentar saja, bukan mau sholat dan puasa dan lain sebagainya. Mereka minta dihidupkan hanya ingin mengulang sedekah, dan mereka rela dimatikan lagi setelahnya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan lagi, kami ingin bersedekah agar kami digolongkan orang soleh. Ternyata ayat ini menitipkan pesan, ciri-ciri orang soleh gemar bersedekah. Ternyata ayat ini menitipkan pesan, Bapak Ibu yang mati saja minta dihidupkan sebentar saja, cuma mau sedekah dan rela diwafatkan lagi. Apa enggak malu yang masih hidup enggak mau sedekah padahal pasti mati? Pertanyaannya, apa manfaat sedekah bagi orang yang mati?
dan orang yang pasti mati seperti kita. Nabi bocorkan manfaatnya, salah satunya memadamkan haral kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Bapak Ibu, dengan bahasa lain, sedekah kita hari ini akan jadi AC mendinginkan alam barzah kita. Ayo siapkan pendingin untuk alam kuburmu, karena kuburan ada apinya. Kalau nggak percaya silakan mati. Saya mulai dari diri saya. Saya dulu, nanti habisnya Habib Abdurrahman kita minta berkahnya, lalu berlanjut kepada yang lain. Pasang niat ya Allah, dengan jihadku hari ini takdirkan anak cucuku ada yang jadi ulama besar, penghafal Quran, pejuang agama, angkat penyakitku, menangkan jihadku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kebaikan ada keberkahan, dalam keberkahan ada kebahagiaan. Kita iringi dengan salawat biar Rasul makin senyum lihat jihad kita. Maulaya sal ala habib maulaya sal maulaya sal ya Rabbi bil ya Rabbi bil sidana maulaya sal maulaya sal ala habib. Kita doakan yang berinfak, Allah berkahi hartanya, keluarganya, usahanya, Allah kabulkan hajat niatnya, Allah angkat penyakitnya. Yang belum dapat jodoh, Allah pilihkan jodoh yang terbaik dalam hidupnya. Yang punya hutang, Allah lunasi hutangnya. Kenceng kayaknya, masih lama kreditannya. Amin ya Rabbal. Kalau dari awal sampai tadi kita senyum ketawa, kata guru saya, biar senyum dan ketawa tidak memadamkan hati dan iman, maka tutup dengan meneteskan air mata. Bapak Ibu, saya titipkan pesan dari Nabi, ainani la tamassuhuman nar, ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Kalau matanya saja aman, apalagi badannya. Mata siapa? Salah satunya ainun bakat min khasyatillah, mata yang selalu menangisi dosa-dosa masa lalunya, mata yang takut dengan Allah. Bapak Ibu, saya ajak hari ini, menangislah, menangislah, menangislah. Bayangkan dosa apa yang paling kau sesali, yang pernah kau lakukan kepada ayah ibumu. Biar keluar dari tempat ini, kesialan hidup kita diangkat, keberkahan ditambah, anak cucu akan berbuat yang terbaik dari hidup kita. Mimpi anak cucumu jadi soleh kalau engkau tidak mengawali kesolehan buat ayah ibumu. Bapak Ibu mimpi masuk surga, anak durhaka tidak ada satu dalil pun bisa membuat dia masuk surga. Jangankan masuk, mencium bau surga diharamkan Allah. Anak durhaka jangan berhayal dapat syafaat dari Rasulullah, memandang wajah Nabi saja diharamkan Rasul. Bahkan Nabi pernah berkata, ana bariun mimman lam yuaddi haqqa walidayhi, saya Muhammad berlepas tangan dari anak yang tidak memberikan haknya kepada orang tuanya. Hak anak kepada orang tua berbakti. Kalau Nabi berlepas tangan, mimpi dapat syafaatnya.
Anak durhaka jangan berhayal bisa mati husnul khatimah. Nabi sebutkan dalam sabdanya, dia belum mati, azabnya disegerakan di atas muka bumi ini. Maka bertobatlah semuanya. Tutup mata, tundukkan kepala, tutup mulut, bayangkan wajah ayah ibumu. Dengarkan suara musik yang syahdu ini. Semuanya dengarkan. Yang cinta dan sayang dengan ayah ibunya, anak-anak tutup matamu, tundukkan kepalamu. Jangan ada yang bercanda. Yang sayang dan cinta dan orang tuanya, bayangkan wajah orang tuamu, bayangkan dosa apa yang paling kau sesali yang kau pernah lakukan kepada mereka. Menangislah dan bertobatlah. Semuanya tutup matamu. Bismillahirrahmanirrahim.
mengumrahkan dan menghajikan keduanya. Berikan kami keluasan rezeki agar kami bisa terus beramal baik atas nama ayah ibu kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Rabbana, luaskan kubur mereka ya Rahman. Kami rindu dengan mereka, kami rindu. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka ketika dahulu mereka masih ada. Kami malas mencium pipi, kening dan tangannya. Setelah tiada, kami sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu mereka masih hidup, kami malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Setelah mereka meninggal dunia, kami sibuk mendatangi kuburannya. Kami menyesal ya Allah, ketika ayah ibu kami masih sehat, kami malas menelpon dan mendengar suaranya. Setelah mereka wafat, kami sibuk ngajak ngomong kuburannya. Kami sadar sekarang betapa mahal orang tua kami setelah mereka pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurgamu bersama dengan nabimu. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami. Engkau yang maha pengampun, ampuni ayah ibu kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua hari ini. Semuanya kita bertaubat, ikuti saya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Alamin. Bapak Ibu, satu buku saya pilih, seorang anak dapat hadiah dari saya. Boleh maju. Sini saya. Menangislah, menangislah, menangislah. Menangislah, menangislah. Allah sayang denganmu. Menangislah. Bapak Ibu, cukup satu kali saja dalam sejarah hidup kita, kita pernah gagal membahagiakan orang tua kita semasa hidupnya. Maka jangan ciptakan kegagalan kedua. Kita nggak pernah mengirim amal terindah buat ayah ibu kita di alam kuburnya. Bapak Ibu ingat pesan Nabi, orang yang mati di dalam kuburnya itu, kata Nabi, nasib mereka kal ghariqil mutagawith, bagaikan orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Mereka menangis mencari-cari pegangan, mereka menangis sambil memanggil nama keluarga mereka yang masih hidup. Pegangan mereka cuma satu, amal-amal kebaikan, dan mereka tidak bisa menambah kebaikan mereka lagi karena mereka dengan Allah terputus sudah hubungannya. Tapi mereka masih punya satu harapan, menunggu-nunggu amal kebaikan dari kita, anak cucu keluarga yang mereka tinggalkan. Maka Bapak Ibu, amalkan pesan Nabi, uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kalian itu mengirim hadiah buat mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, wama hadiyatul amwat, apa hadiah buat mayit? Kata Nabi, hadiah buat mayit ada dua, satu doa, dua sedekah, dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama orang tua. Bapak Ibu, jangan sibuk ngasih yatim, jangan sibuk ngasih fakir miskin, jangan sibuk ngasih orang lain tapi nggak pernah ngasih orang tua sendiri. Buka Al-Baqarah ayat 215, pertama kali yang harus engkau sedekahkan, engkau infakkan dari harta terbaikmu, bukan yatim, bukan miskin, tapi orang tuamu, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, demi Allah sampai detik ini saya masih mengamalkan itu. 1 juta saya kasih ayah ibu saya, 10 juta Allah ganti rezeki saya. 10 juta saya kasih orang tua saya, 100 juta Allah ganti buat saya. 100 juta saya kasih ibu saya, 1 miliar Allah ganti buat saya. Rugi yang pelit dan hitung-hitungan buat orang tua, makin pelit, makin Allah sempitkan rezekimu. Makin kau bahagiakan orang tuamu, 1 senyum mereka, 1000 berkah hadir dalam hidupmu. Dari tadi anak ini mencuri perhatian saya. Kamu menangis, kamu teringat dengan siapa? Kamu terbayang siapa? Kamu teringat siapa sayang? Ibu. Dengan ibunya. Ibumu masih ada? Masih. Kamu sayang nggak dengan ibumu? Sayang. Jujurlah dengan Allah, kamu pernah nggak punya salah kepada ibu? Punya. Apalagi saya.
Kita ini Pak lebih banyak minta dari mereka daripada ngasih. Kita ini lebih banyak nyusahin daripada nyenengi. Kita lebih banyak durhaka daripada berbakti. Maka hari ini saya ingatkan diri saya dan semuanya, kalau kamu tidak bisa membahagiakan orang tuamu, minimal jangan nyusahin. Kalau nggak bisa ngasih, jangan minta secara paksa. Kalau nggak bisa bikin mereka senyum, jangan bikin mereka menangis. Kamu dapat buku plus tanda tangan asli dari saya, lengkap dengan tanda tangannya. Bapak Ibu, buat apa punya harta banyak? Anak gak ada yang jadi soleh dan soleha. Lebih baik kita gak usah punya harta, asal anak kita ada yang jadi soleh dan soleha, karena itu akan jadi harta tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Bapak Ibu, hadiahkan buku ini buat anak-anak yang dicintai, biar mereka baca, mereka nangis. Ini jadi asbab hidayah. Buku ini bukan sembarang buku loh. Buku saya ini sudah diangkat jadi film. Nanti saya bagikan link filmnya lewat WA. Buku ini saya tulis selama 3,5 tahun. Nanti kamu baca bukunya, keren bukunya, biar kamu tambah sayang dengan ayah ibumu, hormat dengan gurumu. Buku ini saya kasih judul Ada Syurga di Rumahmu. Siapa syurga kita di rumah? Orang tua. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi kenapa kita sering mencari syurga yang jauh, lupa dengan yang dekat? Makam-makam keramat jauh-jauh didatengin. Keramat hidup orang tua satu rumah nggak diurusin. Tangan orang dicium-ciumin, tangan orang tua nggak pernah digituin. Sama orang minta doa, sama orang tua nggak pernah minta didoain. Ngomong dengan pasangan bisa lembut, kenapa bicara dengan orang tua selalu menyakitkan? Suamimu bisa jadi mantan, istrimu bisa jadi mantan, ayah ibumu tidak akan bisa jadi mantan. Bapak Ibu, saya mohon keikhlasannya, 5 menit sampai 10 menit kita tuntaskan jihad ini. Tetap bertahan. 10 menit ini akan menentukan nasibmu, nasib ayah ibumu, nasib anakmu, rezekimu dan kematianmu. Bapak Ibu, nanti saya akan lelang buku ini. Saya hadiahkan buku ini. Silakan bawa pulang, hadiahkan ke anak cucunya, dan kita niatkan infak dari hasil hari ini kita serahkan kepada Gencar. Mereka ini Pak Bupati punya program bagus. Bukan cuma menghadirkan Habib, tapi mereka setiap menghadirkan Habib di mana saja, mereka akan ambil sampel 1, 2, 3 sampai 4 anak yatim piatu duafa penghafal Quran akan dibeasiswakan ke Darul Habib Sukabumi 6 tahun gratis plus dengan uang jajannya. Kalau hafal Quran nanti dikirim ke Yaman 4 tahun mereka biayai. Setelah 4 tahun dikembalikan di desanya jadi aset buat kampungnya. Bapak Ibu, langka ada anak begini. Maka nanti yang ingin ikut berjuang bersama mereka, saya hadiahkan buku ini. Ambil tanda tangannya, infaknya kena, bayarnya kena, nabung dulu. Hadiahkan pahala yang gak bakal putus sampai hari kiamat, kata Nabi. Buat orang tuamu, mertuamu, gurumu, saudaramu, suamimu, istrimu, hadiahkan buat yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, jangan mimpi besok kita mati, anak cucu kita beramal atas nama kita. Kita gak pernah ngirim amal atas nama arwah-arwah kita. Hari ini saya hadiahkan dulu buat kamu. Ambil bukunya saya. Mudah-mudahan kamu jadi anak soleh. Jangan tawuran, jangan narkoba, jangan kebutan. Jangan kebutan, bahagiakan ayah ibumu. Barakallahu fiik. Dia nggak bisa lagi berkata-kata karena sudah. Barakallahu fiik. Bahagiakan ayah ibumu. Tepuk tangan buat anak kita yang satu. Bu, nanti yang ingin ikut berjuang bersama saya dan Gencar cukup angkat tangan, tidak ada paksaan. Sebutkan berapa nominal yang siap kau hadiahkan buat orang tuamu. Uang bisa kau cari, percayalah. Tapi berbakti belum tentu datang 2 kali kesempatannya. Nanti cukup angkat tangan. Kalau nggak sanggup infak yang besar, infak yang kecil. Niatkan buat yang hidup jadi berkah, yang wafat jadi ampunan. Cukup nanti angkat tangan, sebutkan nama, sebutkan jumlahnya. Nanti ada tim mereka yang pakai rompi ini akan mencatat. Lalu mereka cuma nitip nomor rekening yayasan saja. Pulang dari tempat ini ada waktu menabung, ada waktu ngajak saudara-saudara kandung kita gotong royong bergabung, hadiahkan buat orang tua kita, niatkan buat masing-masing kita. Bapak Ibu, tidak perlu bayar sekarang, bayarnya kena, nabung dulu sampai 1 minggu setelah acara hari ini. Silakan transfer sesuai dengan jumlah yang siap kau hadiahkan jadi amal buat orang tuamu, yang sampai kiamat mereka akan kembali ridho kepadamu. Dari dalam kuburnya mereka akan senyum. 1 senyum orang tua 1000 berkah. Buktikan. Bapak Ibu, saya kasih contoh. 4 hari yang lalu Habib Abdurrahman, saya punya umi saya kenal Habib Abdurrahman. Ibu saya nelpon dari Palembang, kering Ahmad, tanggal 19 Oktober ibu mau bikin tablik akbar maulid. Ibu saya kalau bikin acara 3000 orang yang hadir. Nah, ibu mau ngajak makan jamaahnya.
nanti kamu bantu ya nak. Siap Umi. Berapa? 25 juta makannya aja mak. Ahmad, siap. Saya transfer kapan? Tanggal 10 aja ya nak. Oke, tanggal 10. Saya bilang jangan deh kelamaan, saya transfer 2 atau 3 hari ke depannya Umi. Boleh. 25 juta kan? Iya. Saya baru ngomong niat 25 juta mau ditransfer 3 hari ke depan. Ibu saya pun jam 7 pagi lewat 48 menit. Saya jalan dari Kapuas mau ke lokasi 2 jam. Dalam perjalanan masuk WA ke handphone saya. Jam 9 lewat 18. Ada pengusaha dari Malaysia membeli koleksi kain kiswa terbaik saya, pintu Ka'bah yang selama ini saya tempel di rumah saya. Dibeli berapa? 650 juta. Dia DP langsung, Habib, saya DP-kan 50 juta. Ada di rumah. Saya belum keluar 25, Allah sudah masukkan dulu 50 juta, 600-nya menunggu dalam waktu dekat. Maka saya sampai detik ini, apapun yang diminta orang tua, saya nggak ada, saya jual barang saya. Nggak ada, saya pinjam dengan orang. Lebih baik saya hina di mata orang tua, mulia di mata orang tua. Lebih baik saya hina di mata orang, mulia di mata orang tua. Percayalah, semakin kau nekat untuk orang tuamu, semakin Allah buka keran rezekimu. Bapak Ibu, hari ini kita hapus yuk semua kedurhakan kita dengan hadiah terindah kita buat arwah ayah ibu kita. Kalau mereka masih hidup, jadikan infakmu menjadi asbab husnul khatimah ayah ibumu. Kita mulai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun nanti yang mengangkat tangan ikut program ini bukan karena saya nggak punya kekuatan menghantarkan hidayah. Kita akan lihat yang berani berjihad membahagiakan ayah ibunya, dia sudah dipilih Allah dan dia sedang menyempurnakan baktinya buat orang tua. Bapak Ibu jangan takut dibilang riak dan sombong. Teori sedekah ada 2 dalam Quran, salah satunya wa'alan niatan. Sedekah boleh terang-terangan, dilelang, dipublikasikan, bahkan diperlombakan. Jadilah yang pertama dalam kebaikan, jangan yang terakhir. Kalau ada yang pertama, ada yang mengikuti, kita dapat pahala yang dari mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka. Nggak sanggup infak yang besar, infak yang kecil. Contoh, Habib, saya infak 1 juta buat ayah ibu saya. Nggak sanggup 1 juta, 2 juta. Nggak sanggup 3 juta. Nggak sanggup minimal 500 ribu nitip saham. Dalam barisan jihad ini kita cetak kaderisasi ulama, dan nanti mereka jadi ulama. Selama mereka ceramah belajar, kita dapat pahala sampai hari kiamat. Niatkan pahala ini buat orang tuamu. Nabung dulu, bayarnya kena 1 minggu waktu yang lama, percayalah. Kita buka hari ini. Bismillah. Siapa dengan menyebut nama Allah, siapa yang siap dan ikhlas memberikan hadiah terindah buat ayah ibunya, angkat tangannya. Bismillah. Masya Allah, orang hebat pertama. Takbir, maju ke depan, maju ke depan. Kita doakan abang. Yang kedua, ayo maju ke depan neng, bikin barisan. Setiap langkahmu menuju kepada kebaikan akan jadi penghapus dosamu. Setiap langkahmu akan memuliakanmu dan memberkahi ayah ibu. Berikutnya baru ada 2 orang. Ayo Bismillah. Masya Allah. Silakan tim dicatat, jangan nunggu. Berikutnya, ayo Bismillah. Berapapun yang kau sanggup, bayarnya kena. Belajarlah menjemput rezeki lebih besar dengan pancingan umpan sedekahmu untuk orang tuamu. Sampai detik ini saya merasakan kalau ngasih orang tua dibalas berkali-kali lipat. Bismillah, ayo maju ke depan. Nanti akan saya tanya satu-satu untuk siapa, berapa infaknya, diniatkan buat siapa, kita doakan. Bismillah, tim lebih cepat. Kalau sudah dicatat, berikan mikrofonnya, bawa pulang.